Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'd. Hadirin hadirat saudaraku seiman rahimakumullah, saya ucapkan alhamdulillah kita masih dipertemukan Allah dengan Ramadan, bulan yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan keluar dari Ramadan nanti di 1 Syawal kita sudah bisa meraih, mendapatkan apa yang diinginkan oleh Allah lewat didatangkan Ramadan setiap tahun, yaitu menjadi mukmin yang bertakwa. Kemudian takwa itu kita syukuri. Nah, orang yang bertakwa kemudian disyukurinya, dipastikan orang itu cerdas. Maka 3 kata la'alla seiring ketika Allah menginformasikan Ramadan. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsudun. Jadi yarsudun itu, rasid itu artinya cerdas. Saya tidak memakai kata pintar, karena kalau pintar orang masih bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Makanya sering kita dengar untuk mengecoh atau apa dibilang pintar-pintar lah sedikit katanya, kan begitu. Tapi tidak ada orang bilang cerdas-cerdas. Orang cerdas tidak mau menipu, ya. Nah, di Indonesia ini tidak laku orang cerdas, yang laku orang yang pintar-pintar. Yang laku, maka lambat kita maju. Apa ketawa, iya kan? Orang cerdas tidak laku, tapi kalau yang pintar-pintar laku. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang tes umpamanya 2 kali 2 berapa? 4 pak katanya. Ah, diam, tidak lulus. Tidak lulus tuh. 3 kali 3 berapa? 9 pak, tidak lulus tuh. Yang lulus 2 kali 2 berapa? Bapak maunya berapa? Ah, lulus tuh insya Allah. Ya, betul enggak? Oh, enggak nangkap mbak ya. Oke ya, baiklah. Ya, pagi ini yang akan kita muzakarakan adalah merangkai 3 ayat dalam Al-Quran, surat yang berbeda. Pertama, ayat yang sering dibaca oleh mubalik ketika pertukaran tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Nah, kan itu kan? Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah masing-masing diri, setiap orang memikirkan apa yang sudah dia persiapkan untuk masa depannya. Jadi kita diajar oleh Allah supaya selalu berpikir jangka panjang, dan itu juga yang disebut konsep akhirah. Jadi akhirat, bahwa iman kepada yaumil akhir itu artinya kita diajar untuk selalu visioner, berpikir jangka panjang. Ya, karena ciri orang maju itu orang yang berpikir jangka panjang. Ciri orang bongak, itu berpikir jangka pendek. Kemudian logikanya orang berpikir jangka panjang pasti berpikir jangka pendek, jangka menengah. Bisa dipahami ya. Sebetulnya ini untuk anak-anak umur 20 nih. Ini mantan-mantan yang 20 ya banyak. Ya. Paham enggak maksud saya nih? Gitu. Jadi orang yang berpikir jangka panjang pasti berpikir jangka pendek dan menengah. Ya.
Orang yang berpikir jangka pendek, itu orang bodoh. Orang tidak bisa maju tuh. Ya. Tapi aiko makan aiko juga. Ayo Pak ya. Boros macam-macam. Kemudian Allah bilang setiap diri. Nah, kenapa setiap diri untuk masa depan? Karena sampai nanti berpikir ke akhirat, ke mahsyar. Karena kita masing-masing nanti menghadap Allah, gitu. Makanya setiap diri. Terakhir kita nanti tidak bisa kerjasama lagi. Sendiri-sendiri menghadap Allah. Di Maliki Yaumiddin. Nah, gitu. Allah sungguh akan memberitahukan kepada kalian apa yang sedang kalian lakukan. Kok sedang pula? Nah, ini perlu belajar. Kenapa tak malun di situ? Kenapa fi'il yang 5 atau fi'il mudhari sedang? Karena nanti di sana di mahsyar itu Allah akan memberitahukan kepada kita persis kita sedang melakukannya. Contoh, si A mengantarkan makanan ke rumah orang fakir miskin. Besok ditayangkan tuh. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yaro itu af'al yakin. Dilihat tapi sampai yakin, tidak bisa dibantah lagi. Jadi ditayangkan tuh, nih kamu mengantarkan kebaikanmu di dunia. Bagaimana bajunya, berapa jumlah benang di baju itu, lengkap itu. Ya, berapa banyak langkahnya menuju rumah orang itu, ya, apa yang diberi, pokok detail. Sekarang kita dibantu oleh CCTV, mana CCTV itu? Tapi tidak bisa dia merekam sampai berapa helai, berapa benang di bajunya, tidak bisa tuh. Tapi besok bisa. Bagaimana kamu menyerahkan tuh detak jantungmu, bisa itu. Begitu besok. Ya, bagaimana kondisi orang yang kau beri itu, bagaimana gembiranya dia, bagaimana cara dia menyambut, lengkap semua. Oh iya. Begitu juga yang mencilok tahu, mencuri, lengkap. Nih pakaianmu ini, warnanya ini, ya, sandal yang kau pakai ini, sepatu yang kau pakai ini, gerakmu begini, ya, jantungmu begini, macam-macam lengkap. Barangnya begini, lengkap. Makanya waktu itu, kata Allah di Al-Quran, tidak ada satupun manusia di hari itu yang mengatakan, engkau salah ya Allah. Enggak, semua menyalahkan dirinya. Kami menzalimi diri kami sendiri. Betul enggak? Kan itu di Quran. Allah tidak menzalimi kalian, kalian menzalimi diri kalian sendiri. Kenapa? Karena datanya lengkap. Videonya mantap, lebih mantap dari CCTV. Betul enggak? Makanya Allah bilang, nanti jari jemari kalian itu dikumpulkan, kulit kalian jadi saksi, mata sami kalian, basar kalian, penglihatan kalian, pendengaran kalian, kaki kalian, fuad kalian, ada fuad. Fuad itu bukan kalbu. Fuad itu barangkali untuk sementara kita artikan hati nurani. Hati yang selalu mengatakan buruk-buruk, baik-baik gitu. Mencuri itu buruk enggak? Buruk. Jadi kenapa kamu mencuri? Nah, itu. Jadi pencuri sekalipun mengatakan pencurian itu buruk. Pencuri sekalipun mengatakan pencurian itu buruk. Enggak percaya? Cari di rumah ini siapa orang paling pencuri? Curi barangnya, marah enggak dia? Itu buktinya. Karena nuraninya bicara. Nggak ada satupun manusia yang mengatakan bahwa membantu itu buruk. Nggak ada. Ya, nggak ada. Semua orang mengatakan membantu itu baik. Itu hati nurani. Jadi kenapa pendosa itu gelisah? Karena dia diserang oleh dirinya sendiri. Oleh perangkat rohnya dan perangkat jasadnya ini. Pembohong kenapa gelisah? Karena dia diserang oleh dirinya sendiri. Kenapa orang berbuat baik tentram? Karena dia disanjung oleh dirinya sendiri, disukai oleh dirinya sendiri. Gitu. Iya kan? Paham enggak kira-kira? Betul enggak pendosa gelisah? Hah?
Nggak ada ketenangan. Gitu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, itu surat Al-Hasyr 18 ayat 18, surat ke-59. Yang bawa HP silakan dicek betul atau tidak. Ya, mana HP-mu? Sayang. Yang WA saya selalu kamu. Hah? Oh, udah haji dia belum? Oh, saya balas insya Allah Pak Haji, kata saya kan. Itu doa ya. Itu doa. Bagus, makasih ya, diingatkan terus. Yang kedua surat Ali Imran 102. Ini selalu dijadikan oleh khatib di hari Jumat, kebanyakan bukan semua, sebagai wasiat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Dan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim atau Islam. Takwa lagi disuruh, yang dipanggil orang beriman. Maksudnya apa ini? Tingkatkan terus takwa kalian. Nah, itu maksudnya. Mantapkan terus takwa itu. Kenapa? Karena takwa itu bertingkat-tingkat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia menurut penilaian Allah di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi kalau paling tentu ada tingkatan-tingkatannya. Betul nggak? Yang paling tinggi tingkat 10. 9, 8. Ya nggak? Itu. Bisa dipahami ya? Ada yang ngantuk? Hah? Kok enggak ada? Ada enggak? Ada? Alhamdulillah, berarti normal. Serius ya, serius ya. Nggak usah. Kalau saya posisi bapak ngantuk ya. Mungkin saya gini-gini juga. Normal tuh kalau masih ngantuk tuh syukuri tuh. Yang bahaya enggak ngantuk-ngantuk bahaya. Iya Pak Haji, kayak Pak Haji. Ngantuk itu rahmat Allah. Makanya Ashabul Kahfi berapa tidurnya? Berapa tahun? Ashabul Kahfi. Berapa tahun dia tidur? Ashabul Kahfi. 300. Coba. Sehat kan? Nah, cuma kalau di dalam kita mengaji, dilawan kantuk lebih besar pahalanya. Itu aja masalah. Kalau tidak bisa dilawan, ikutkan aja, ngantuk tidak apa-apa. Dapat pahala, dapat insya Allah. Itu hadis sahih, itu hadis sahih. Apabila dibacakan, diajarkan Al-Quran dan Sunnah, siapa yang hadir di situ pasti didoakan malaikat terus, karena itu majelis zikir. Yang tidur pun dapat doa dari malaikat. Nah, bayangkan itu. Yang tidur pun dapat doa. Itu fadilat dari ikut pengajian, tapi Al-Quran dan hadis yang dibuka, jangan sihir pula dibuka. Ya, nah itu untungnya. Itu cara Allah menyayangi kita, betul nggak? Mencetak pahala. Ada pertanyaan? Belum? Nah, silakan. Kalau payah-payah nanti saya kekek kamu. Silakan nak, silakan nak. Ini saya bergurau-gurau nih supaya tidak ngantuk saya gitu. Seorang dia mencilok Pak Ustaz, kedapatan. Kemudian dibawa ke kantor polisi. Dikurung di beberapa tahun pidana. Terus apakah di akhirat juga dia mendapatkan hukuman dari Allah? Dengar nih pertanyaannya. Bapak-bapak, ibu-ibu dengar enggak semua nih? Ibu-ibu dengar enggak yang sudut sana? Kena jauh kali, makanya enggak dengar. Bagaimana seseorang mencuri, kemudian ketangkap, dihukum oleh polisi, kurung di kejaksaan, diputuskan oleh hakim sekian tahun, apa besok di akhirat dihukum lagi? Nah, jawabannya apa? Apa? Iya, di sini iya, di sana iya juga, masih dihukum lagi. Itulah jawab, hukum. Kalau saya sendiri banyaklah suaranya dihukum enggak. Kalau hukuman itu adil, dia tidak dihukum lagi besok di mahsyar. Putar pihak dia. Katanya, saya kan dihukum ya Allah. Tengok adil enggak? Betul enggak yang menjatuhkan vonis itu adil? Kalau adil, tidak dihukum lagi. Tapi kalau enggak adil, maksud enggak adil itu begini.
ada unsur di situ kena keluarga. Seharusnya 10 dibuat setahun. Ah? Asogok atau apalah namanya Pak, KKN lah kata orang doa. Lah, itu besok tambah sana. Dia ditambah hukumannya, yang menjatuhkan pun dihukum. Atau sebaliknya, dizalimi, seharusnya setahun dibuat 10 tahun. Dia bebas, yang hakimnya dihukum dengan jaksanya. Paham tak maksud saya nih? Paham tak? Ini bagus pertanyaannya nih, walaupun anak muda macam-macam. Kan banyak tuh orang sudah dihukum di dunia, apa besok dihukum lagi, kan begitu? Ya itu jawaban saya itu. Kalau hukuman itu adil, ya insya Allah lepas. Makanya penzina dihukum, betul kan? Tidak dihukum lagi. Nabi kan pernah menerapkan hukuman terhadap orang berzina, betul tak? Baik yang bikin maupun yang sudah nikah. Kata Nabi, udah, tidak ada lagi, bebas. Dihukum rajam. Yang cerita perempuan itu datang kepada Nabi, ya Allah hukum saya berzina. Kamu kata Nabi, macam kamu mah. Hinting kamu enggak? Sehat lah kamu nih. Begitu iman orang dulu tuh, dia minta dihukum. Nabi sebetulnya ya bukan enggak mau. Cuma Nabi tahu dia hamil, anaknya enggak berdosa. Paham enggak maksud saya nih? Datang, iya Rasulullah. Ginilah kalau iya, kamu besarkan dulu kamu pelihara dulu anakmu dalam rahimmu tuh. Pelihara. 9 bulan lahir, sudah lahir datang Nabi, ya Rasulullah hukumlah saya berzina anak saya. Udahlah kau susukan, harus 2 tahun, tidak boleh kurang. Ini Nabi itu sebetulnya berat untuk melakukan itu, tapi karena perintah Allah. Dah ada disusukan 2 tahun, dah besar, ya datang kepada Nabi, ya Rasulullah udah selesai anakku ini. Apa kata Nabi? Sahabat, hukumlah dia. Pindah Nabi hukum. Nabi itu penyayang, tidak tanggung-tanggung, kalian hukum dia. Rajam. Rajam itu artinya kubur di tempat persimpangan jalan, sediakan di situ batu, kayu, siapa yang lewat tidak memukul berarti berdosa. Lempar. Itu yang rajam itu bukan dirajam apa itu. Paham enggak? Itu penzina kalau sudah pernah nikah. Kalau belum ya. Itu jawaban sementara. Pendapat yang banyak atau pendapat saya? Enggak, kita lah bersama. Orang itu betul juga karena dia menganggap di dunia ini tidak ada keadilan katanya, terutama Indonesia. Maka dia bilang besok dihukum lagi. Itu maksudnya itu. Ya. Ya kan? Udah ya, itu pemahaman saya begitu ya. Itu landasannya. Nabi pernah menghukum, Nabi-Nabi dan Rasulullah pernah menghukum. Setelah itu Nabi bilang tempatnya di surga besok. Kan begitu. Karena setelah melaksanakan hukuman. Ada pertanyaan lain? Silakan Pak Haji. Mantap Pak Haji. Pak Haji sinilah Pak Haji, jangan sudut itulah. Ini kan Pak, soalnya ini dibikin orang masjid. Saya menyandar dulu. Apa? Dinding ini dibikin orang pengurus masjid, jadi saya menyandar dulu. Alhamdulillah. Makasih Pak Haji. Ini saya menyandar Pak. Iya, makasih Pak Haji. Ini masalah maling ini Pak. Gimana? Masalah maling tadi. Maling ya. Oke Pak Haji. Kita kan mau minta keadilan Pak. Pak Ustaz. Tolong Pak Ustaz tunjukkan doa untuk keadilan orang yang kena maling. Ada enggak kira-kira? Soalnya orang kena maling itu seperti saya kan misalnya kena maling. Ya Allah, ikhlaskanlah hati saya untuk orang maling ini. Itu kan itu. Ya. Supaya dia dapat makan uang saya yang dimaling. Ada kira-kira nak doa keadilan itu di dunia ini. Terima kasih. Jawabannya dari Pak Ustaz langsung, bukan dari orang ramai. Gawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bapak sudah menghukum saya, jangan bersandar. Kita melawak aja lah, mengantuk nanti. Pak Haji telah menjawab sendiri. Pak Haji udah jawab tadi. Ya Allah. Saya tadi kan minta jawaban dari Ustaz. Iya, jawaban Pak Haji itu saya pakai. Ya Allah, aku ikhlas dicuri barangku. Tolonglah orang yang mencuri ini beri hidayah, selamatkan dia dunia akhirat. Pahala Pak Haji besar sekali. Dalilnya mana? Wal afina anin nas. Tanda orang bertakwa itu apa? Memaafkan. Maka minta maaf itu baik, tapi jauh lebih baik kalau memaafkan. Maka langsung Allah menyebut kalau sudah memaafkan, langsung Allah bilang surga untuk dia. Bukan dibilang lagi beruntung. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddas lil muttaqin. Segeralah kalian untuk mendapatkan keampunan dari Rabb kalian
dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sudah aku persiapkan, kata Allah, buat orang-orang yang bertakwa. Siapa orangnya yang bertakwa yang sudah disiapkan surga itu dan Allah pasti mengampuninya? Pertama, yunfikuna fis sarai wa dharra. Berimpak waktu senang dan susah. Haroto Pak Haji dicilok orang. Jadi untuk impak. Lah, tapi cik wal kaziminul ghaidha, sanggup mengendalikan emosi. Pak Haji bisa mengendalikan emosi. Kalau enggak Pak Haji carinya dan bunuh apa jatuh mah. Tapi enggak, ya Allah, alhamdulillah. Mungkin ada barang-barang dan haram kau yang enggak biarlah diambil adanya. Wal afina 'anil nas, ketiga. Aku maafkan ya Allah. Tapi Pak Haji jawab Allah aja, jangan lebat orang. Aku maafkan ya Allah, mudah-mudahan dia mencuri barang saya ini dapat hidayahlah dia, bahagialah dia dunia akhirat. Baiklah dia. Itu. Boleh. Jangan basanda. Lalu jawab dulu. Jangan basanda. Alih Pak Haji. Iya Pak Haji. Saya jawab pertanyaan Pak Haji. Iya. Tapi jangan menjawab. Iya. Jangan nadar. Iya. Karena pertanyaan udah dijawab, saya menadar lagi. Oh iyalah, silakan. Itu enak ya. Oke, ada yang lain ibu-ibu, ada yang mau tanya emansipasi? Emansipasi? Enggak. Oke, kita lanjut dulu ya. Itu yang kedua ya, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Sudah saya jelaskan di sini pada pertemuan sebelumnya, kenapa disuruh mati dalam keadaan muslim? Islam. Gimana nih? Belum saya jelaskan. Ini yang rutin yang mengikuti. Belum ya? Baik, sekarang saya mau singgung. Orang yang wafat dalam keadaan muslim, silakan lihat tafsirnya. Yang terjemah ada ketemu. Ada beberapa ayat. Pertama ini, yang kedua nanti tengok tafsir ayat salamun qaulam mir rabbir rahim. Udah? Surah Yasin. Bahwa nanti ahli surga akan mendapat salam dari Allah. Yang ketiga, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian istiqamah, dia kokoh, tidak bisa digoyahkan oleh apapun, miskin, kaya, sakit, apa tidak bisa ya, maka mereka pasti ditemani oleh malaikat. Dua pengertiannya. Dalam hidupnya selalu beliau orang itu ditemani oleh malaikat. Dalam hidupnya tidak ada kamus takut dan sedih berhadapan dengan makhluk. Takut dan sedih hanya ketika dia berdialog dengan Allah. Ketika dia sujud, ketika dia duduk antara dua sujud, air matanya berlinang. Takut. Bukti dari tanda orang beriman. Apa tanda orang beriman? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu tandanya apabila disebut Allah, tidak menyebut dia, disebut saja langsung wajilat qulubuhum. Hatinya, kalau diterjemahkan bergetar. Hatinya adalah antara takut dan harap, khauf dan raja. Harap cemas. Takut dosanya tidak diampuni Allah, takut akan kemarahan Allah, tapi sangat harap dengan rahmat Allah, apalagi bertemu dengan Allah. Begitulah kondisi orang ketika berdialog dengan Allah. Tapi dengan makhluk enggak ada, takut tidak, harap tidak. Itu satu penafsiran. Penafsiran kedua, ketika dia akan wafat, ini dia didampingi oleh malaikat. Kemudian surga. Tidak ada takut, tidak ada sedih. Tidak takut berhadapan di seberang sana, negeri sana, namanya barzakh. Dan tidak sedih meninggalkan dunia. Hatinya penuh dengan kerinduan kepada kekasihnya. Siapa kekasihnya? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Al-Baqarah 165. Orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Jadi gimana kondisi ini? Kok disuruh Allah mati dalam keadaan muslim? Orang yang mati dalam keadaan muslim membawa bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
Dia percaya bahwa dia akan berjumpa dengan Allah. Dia percaya bahwa dia akan masuk surga. Maka kondisinya, coba tengok, malaikat maut ketika akan memisahkan nyawa dengan jasadnya, mengucapkan salam dulu dan menyampaikan salam dari Allah. Silakan lihat tafsirnya nanti ya. Termasuk ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ai jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan Rabb senang kepadamu, kamu senang kepada Rabbmu. Berkumpullah dengan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Maka orang yang begitu akan wafatnya, malaikat maut mengucapkan salam dulu dan menyampaikan salam dari Allah. Ini pertanda orang itu akan senang di alam kubur sana. Sudah ya? Sudah jelas itu? Jelas enggak itu? Jelas enggak kira-kira? Nah, karena itu kalau Bapak Ibu saya sedang bekerja sendiri atau sedang berzikir sendiri, terdengar orang mengucapkan salam, terdengar ucapan salam, tapi setelah ditengok enggak nampak, jangan takut, tanya saja. Ada enggak titipan salam, bilang gitu. Kalau diam dia masih panjang umur. Tapi kalau sudah ada isyarat, ada katanya, cepat beruduk kalau tidak ada uduk. Itu tidak lama dulu ya. Astagfirullahaladzim. Iya, itulah istimewanya. Jadi jangan bilang nggak tahu orang yang akan mati. Makanya ada orang tertentu dia tahu. Dia begini kaidah usul fikihnya. Setiap yang umum pasti ada tahsisnya. Tidak ada satupun orang yang tahu di bumi mana dia mati, kapan mati. Itu umum. Tapi ada tahsis. Orang tertentu dikasih tahu isyarat. Paham enggak? Makanya orang-orang soleh ada yang tahu. Tidak apa-apa. Nabi. Udah. Paham ya? Nah itu, hati-hati dengarkan itu. Nanti kalau ada salam, nah tanya aja. Ada enggak titipan salam? Maksudnya dari Allah, kan begitu? Nah, kalau diam aja, ada masalah. Teruslah berzikir, teruslah bekerja dengan baik. Nah tapi kalau ada isyarat, ya ada katanya. Udah. Itu satu. Apa kerja malaikat yang banyak tadi? Kan malaikat jamak tuh. Turun kepada mereka malaikat yang istiqamah menjadikan Allah sebagai Rabb, ya, atau jiwa yang tenang tadi, ya. Tugas malaikat yang banyak ini adalah menayangkan kepada yang akan wafat ini, yang muslim tadi, tempatnya di alam sana. Tengok kan? Maka dia memandang, melihat, terpesona. Ketika dia melihat itu, waktu itulah malaikat maut memisahkan nyawa dari badannya dengan sangat terhormat. Kira-kira sakit atau lezat? Sakit atau enak? Hah? Gimana enggak dijawab? Saya jawab. Jawab. Hari itu bilang, Pak bilang senang, bilang enak atau Ustaz bilang. Jangan begitulah, jangan Ustaz lah, Bapak lah jawab. Ya Bapak. Bapak bilang hari itu. Enggak, kira-kira jawaban apa Bapak Haji apa? Bilang aja Pak Haji, saya belum mengalami, bilang gitu aja. Ini harus bergurau terus dia. Iya, oke. Yang Bapak bilang hari itu senang. Ya. Lezat. Lezat. Mana dalilmu? Bohong, akan begitu kira-kira. Enggak, saya enggak bohong. Ada enggak dalilnya? Dalil itu harus nas. Nas itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Itu dulu. Mana alasannya? Baik. Siapa yang tidak percaya dengan adanya Nabi Yusuf, kafir. Setuju? Itu dulu. Ada orang mengingkari Nabi Yusuf itu tidak ada tuh, itu dongeng aja, kafir. Betul enggak? Kan ragu-ragu gimana caranya? Ada enggak apa betul enggak orang yang mengingkari adanya Nabi Yusuf kafir? Betul enggak? Kok ragu-ragu nih? Enggak semua, enggak serentak. Nabi Yusuf. Udah? Oke. Al-Quran mengungkapkan peristiwa Nabi Yusuf. Satu di antaranya adalah ketika Zoleha jatuh cinta kepada Yusuf, Yusuf jatuh cinta juga sama dia. Yusuf itu kepingin sama Zoleha. Zoleha itu cantik, sopan waktu itu. Sebelum terjadi itu sopan, baik. Maka di Quran bilang Yusuf ingin, Zoleha ingin, kan begitu. Tapi Yusuf
dirahmati Allah. Kan begitu? Kalau tidaklah rahmat Allah, terjadilah macam-macam. Betul tak? Nah, maka Zulekha tak tahan lagi, dirumpi terus, difitnah terus oleh ibu-ibu dia set di Mesir. Oh, pikir awak Zulekha ni hebat betul. Kaya tapi selera rendah, jatuh cinta kepada hambanya. Paham tak? Pembantu lah kata begitu. Tak tahan dia lagi, dikumpulnya ibu-ibu tu. Dikasihnya makanan enak, buah-buahan enak. Sibuklah ibu-ibu tu ngupas buah-buahan tu. Di kodenya Yusuf, nanti kalau ibu tu sudah ngumpul semua, kau lewat di depannya, kau antarkan sesuatu ke tempat saya. Lewatlah Yusuf. Waktu Yusuf lewat, kata Al-Quran, bukan kata saya ni buka tu. Apa kata ibu-ibu tu? Ikut tak manusia kau malaikat kau, betul tak? Di situ bilangnya malaikat. Waktu dia melihat, dia terus juga ngupas. Dalam Al-Quran dikatakan yang terkupas apanya? Jari jemaah. Yang ingin saya tanyakan, ketika dia melihat Yusuf dan jari jemarinya di sayatnya, terasakah sakit? Enggak, ketika melihat Yusuf. Jadi malaikat tadi menayangkan tempat di sana. Bagaimana tempatnya di sana? Dalam hadis sahih dikatakan tempat orang mukmin di alam sana, perkakasnya diambil dari surga. Sudah bagian dari rahmat Allah 99. Rahmat Allah 100 kata Nabi, ke dunia 1, 99 besok diberikan di hari kiamah. Kalau kiamah berarti di alam kubur sudah diserahkan. Dah? Bisa dipahami? Paham tak? Gitu. Kira-kira mau tak seperti itu? Ya udah, penuhi ayat. Iman mantap, takwa mantap. Insya Allah wafat dalam keadaan udah. Itu yang dirindukan. Dan sekaligus ini yang ditakuti orang kafir. Orang kafir kalau sudah orang mukmin ini rindu untuk mati, baru takut dia. Tapi kalau kaya, pangkat tinggi, ilmu, enggak takut dia. Tapi kalau sudah rindu, ini yang memiliki sahabat dulu, maka gentar musuh. Sekarang ini betul lah yang tidak ada. Dia tengok orang-orang Islam yang kaya sekarang, pejabat-pejabatnya asyik dengan dunianya, betul tak? Nggak ada. Ini yang ditakutkan. Kalau orang mukmin sudah masuk ke hatinya rindu untuk mati, itu subhanallah, ketakutan si kafir-kafir itu tuh. Tapi kalau kaya, kita pangkat tinggi, nggak takut dia, main-main kan aja gitu. Inilah keadaan sekarang, betul tak? Coba ibu bapak tengok sekarang orang bikin rumah, yang orang kaya baru tuh, ya, OKB tuh, ya tengok, dibuatnya rumah, di pagarnya dibuat 10 M. Gimana itu rumah sebesar itu seolah-olah akan mati? Coba, sudah itu tidak bergaul dengan masyarakat. La ilaha illallah. Cobalah, coba rumah yang sebesar, cobalah. Sudah itu nanti anak 5. Sudah itu ketika berumur 60, satu di Amerika, satu di Jerman, satu di Jakarta, satu di Surabaya. Tidak ada yang dekat dia, balik ke asal 2. Jangankan sekali setahun, selama-lamanya tidak bisa di atas lagi rumah. Berjalan nanti kau. Paham tak? Kan bohong. Makanya Nabi itu cerdas. Di Mekah, oke, rumahnya bagus. Tapi di Madinah, di pojok masjid dia tinggal. Di samping rumah kekasihnya dia tinggal. Sederhana kok. Itu kalau ditinjau mantap sekali. Mantap sekali. Padahal dia yang paling kaya, dia yang paling top itu. Kenapa dia buat rumah sederhana begitu? Paham tak maksud saya? Ada pertanyaan? Ada Ustaz? Yap, silakan. Terus Ustaz. Sebetulnya yang bikin rumah besar itu bukannya bohongan. Saya pun tak besar juga rumah. Iya. Nah itu. Iya. Tapi sebetulnya tak bohongan. Kita ini kan semuanya ingin menjadikan anak-anak kita banyak. Iya. Jadi kita siapkanlah rumah yang besar. Iya. Yang Pak Bapak bilang tadi itu betul itu. Udah besar Anda udah pergi ke Jepang, pergi di sini. Tinggal kita. Tanya ke rumah pun tak bisa. Ya sebetulnya bukannya bohongan.
Jadi kita bikin rumah ini untuk anak sebetulnya kita. Iya. Jadi kebetulan anak udah besar, ya pergilah dia merantau. Iya. Tinggal kita berdua. Iya. Itulah yang dia ada apakan masyarakat sekarang itu. Terima kasih. Alhamdulillah, mantap. Jadi kena anak, silakan diteliti. Seluruh orang yang punya rumah bagus-bagus itu sekarang anaknya jadi orang atau jadi setan? Itu kita nak tahu. Nah, tunggu dulu, teliti. Nah, itu aja sudah. Udah. Jadi orang atau jadi setan? Itu aja udah. Oh, walaupun dia bekerja Jerman dengan jadi bagian, sholatnya gimana? Baca Qur'annya gimana? Saya setuju, rumah besar, ya. Kemudian anaknya jadi soleh-soleha semua. Setiap Jumat undang anak yatim ke rumah besar itu. Jadi. Tapi tidak itu terjadi, Pak Ji. Itu maka saya bongak. Bongak. Kalau bahasa Rocky tidak bongak lah. Dungu. Gitu. Jadi kamu tidak setuju dengan orang kaya begitu? Setuju. Tapi pernahkah rumah itu dijajaki oleh anak yatim? Jangan karena yatim tetangga aja tidak peduli. Dipagar tinggi-tinggi. Apa itu? Oke Pak Ji? Hah? Udah. Tapi kalau digunakan untuk anak, menjadikan supaya anak saya soleh-soleha, setiap Jumat saya undang anak yatim makan ke sini, supaya anak saya dari kecil terdidik sosial. Kan betul? Saya undang ustadz untuk ngajar anak saya suruh dia belajar, sampai ke Jerman, profesor doktor dia, tapi hafal Quran 30 juz. Mantap. 1000% saya dukung. Tapi kebanyakan hasil survei kami, orang-orang yang begitu-begitu, dia sendiri tidak pernah cukup anggaran Pak Ji. Tak nak mampu lah. Karena sombong. Itu tuh sombong. Sombong kepada diri, sombong kepada tetangga, sombong kepada orang kampungnya. Karena kadang-kadang itu banyak yang dendam kemiskinan. Di kampung musikin. Sudah itu merantau kayo. Nyebut kadang-kadang itu. Untuk sombong. Ini hasil survei Pak Ji, tidak bisa dibantah. Oke Pak Ji, maka boleh kami bikinlah cucu, tapi syaratnya yang tadi. Bikin banyak-banyak. Apa gunanya? Supaya mengkaukan orang kafir. Nih kami kaya, tapi kaya kami bermanfaat bagi yang lain. Begitu Pak Ji. Oke Pak Jiku. Bisa dipahami Pak? Bu? Jadi jangan bilang pula, azirku melayun kaji, tidak boleh rumah gadang. Bukan itu maksud saya. Karena ini hasil survei kawan-kawan di lapangan. Oke Pak Ji? Gitu. Jadi ada istilah kami dendam kemiskinan. Ini musikin dulu. Kayonya, nyebut macam-macam tuh. Iko datang orang ke rumahnya, kasado dibilang loh. Iko dari Jerman kok. Aku waktu ambo umroh petang Bali kok. Quran ditengok oleh kadang Quran. Sajak Bali sampai terakhir dalam itu aja tuh Quran. Tidak pernah baca loh. Paham Pak Ji? Paham yang lain? Oke, alhamdulillah. Jadi kalau begitu, apa guna Ramadan didatangkan? Ini Al-Baqarah 183. Apa hubungannya nih? Tadi disuruh bertakwa supaya tinggalkan dunia ini dalam keadaan lezat, nikmat. Pikirkan diri masing-masing. Kan begitu? Ya? Oke? Maka datang Ramadan sekali setahun untuk membuat orang bertakwa. Nampak kan? Betul kan? Sudah itu apa lagi? Mantapkan terus takwa kalian. Maka setiap tahun didatangkan Ramadan, seharusnya meningkat terus takwa awak. Tapi karena tidak ada evaluasi, gimana menentukan? Awak beragama kurang mengevaluasi, yang dievaluasi pitinya. Lain buntung tahun kau. Kadang-kadang lain dievaluasi tidak berzakat dah. Lain lo berzakat tebak-tebak aja zakat. Lemah. Kamu khawatir mendengar orang Islam yang kaya sekarang ini. Zakat ada kadang tapi tebak-tebak aja. Kenapa? Pembukuan tidak bagus. Padahal ayat yang paling panjang dalam Al-Quran diantaranya tentang pembukuan. Tentang pembukuan. Ajalah. Administrasi. Panjang kali ayatnya. Tepat risikonya besar tuh. Apa? Saya harus berzakat 500 juta tahun ini. Karena payah menghitung banyak betul partai barang tuh. Tebak-tebak aja. Keluarkan aja 300. Berarti berapa saya tidak keluarkan? 200, keputar lagi 200, maka selama 200 ini diputar, seluruh untung dari 200 haram terus sampai kiamat. Hati-hati. Kalau dapat dimakan pula oleh saudara, hati-hati. Oleh anak dan cucu, hati-hati. Jadi kau mudah lo kayo, tapi harus kayo. Sebab rukun Islam zakat, tidak ada menerima impak loh.
Hati-hati. Dia ngeri, karena saya ini orang lapangan juga. Tahu saya, orang-orang kaya itu banyak main tebak-tebak aja. Banyak yang nak berzakat, banyak main tebak-tebak aja. Nak ngerti zakat kadang, ada juga. Yang dizakatkan kan untung aja katanya. Hah? Ngaji nak umur loh. Ngaji nak umur. Yang dizakatkan kan untung saja. Siapa bilang? Kalau rugi kan tak berzakat. Hah? Siapa bilang? Rugi tak berugi zakat, berutang tak berutang kamu zakat. Kalau sampai nisab dan haulnya. Ini perlu. Supaya apa? Supaya harta berkah. Dan bisa jadi zakat itu untuk meningkatkan harta kita nanti. Karena di antara arti zakat nanti tumbuh, berkembang. Ada pertanyaan? Silakan Pak Ji. Saya kalau tidak mau tanya orang bingung saya. Silakan Pak. Ya. Menyampaikan tentang zakat. Iya Pak Ji. Yang tadi disampaikan oleh Pak Ji tentang zakat. Jadi ada tayangan dari Menteri iya atau tidak. Katanya zakat ini tidak populer dalam Al-Quran. Iya Pak Ji. Kata yang Menteri tadi. Ya, Menteri Nazaruddin Umar sekarang. Ya, Profesor Doktor. Dari mana dia mengaji itu menyampaikan bahwa zakat tidak populer dalam Al-Quran. Pak Ji. Sudah Pak Ji. Siap. Nah, mantap. Tolong video itu didengarkan lengkap. Karena banyak di Indonesia ini untuk mencari popularitas, untuk mencari apa nama itu Pak, orang yang follower. Maaf, makasih Pak. Itu guna memfitnah, menghibah, ya, mencaci maki orang supaya banyak followernya. Dapat piti kok. Kalau itu saya pesan kepada diri saya, kita semua. Saya sudah Pak, beberapa kali baca tuh Pak dan melihat. Tolong dibaca secara utuh. Tolong cari videonya yang utuh. Tujuan beliau bukan berarti zakat tak wajib. Kurang populer karena beliau itu ahli tafsir. Saya bukan bela ini, objektif aja Pak. Yang lain saya tidak setuju. Yang mencium-cium apa itu tidak setuju menurut Pak. Kapalo pajaro. Kamu objektif aja Pak, yang mampu apa? Itu tidak suka menurut. Tapi beliau memang ahli tafsir. Memang di Quran kata zakat itu sedikit, yang banyak-banyak infak dan sedekah. Jadi maksudnya kalau hanya zakat saja kita populerkan, 2,5% cuma pitiambo 3 triliun. 2,5% dari 2 triliun berapa? 3 triliun berapa lah Pak? Maka yang digalakkan tuh infak dan sedekah. Itu maksud beliau tuh. Jadi kalau mau maju kita, mari kita sosialisasikan infak, sedekah, wakaf. Jangan hanya zakat saja. Itu maksudnya kalau tidak salah saya melihat video itu. Tapi oleh orang tertentu dijadikan itu untuk dipotong-potong. Itu Pak Ji. Ya Pak Ji ya. Nah, maaf, saya objektif aja. Ingat kalau mencium kepala Pak Jatuh, mau setuju ya dong. Tahu maksud saya? Siap. Soalnya masyarakat itu Pak. Ya. Tidak potong-potongan tuh yang dinilai orang. Itulah Pak Ji. Yang dinilai orang perkataan dari mulut. Iya. Dari mulut ke Di mulut. nggak ada mulut ke mulut bahaya untuk barat, mulut ke telinga. Mulut ke telinga. Iya. Nggak, maaf nih kami berguru aja nih, kenal dia. Iya. Jadi maka orang potong-potong tuh yang dinilai orang, perkataan mulut yang dipegang orang. Dia begini Pak Haji. Makanya datang ayat, apabila datang ke berita kepada kalian, tolong seleksi, tolong cek and recheck. Bisa jadi yang menyampaikan berita ini fasik. Kan begitu di ayat. Idza ja'akum fasikun itu kan? Binabain, bawa berita. Tabayanu, tabayun. Cek and recheck. Nah, itu Pak Haji. Ya, jadi hati-hati kita. Jangan ibu bapak pegang pak anak kalau melihat YouTube macam medsos lah, itu hati-hati. Jangan terjebak kita. Karena orang tertentu kadang kena sakit hati macam-macam, kan begitu? Maklumlah sekarang. Jadi sudah diingatkan oleh Al-Quran. Nabi sendiri pun hampir terjebak oleh itu. Dengan berita-berita yang seperti itu. Maka harus tabayun. Itu maksudnya. Oke, itu Pak Haji jawaban sementara. Oke? Nah, saya objektif saja. Dan beliau memang ahli tafsir. Saya tahu. Oke? Dah? Oke. Ada yang lain? Dan saya tidak setuju juga beliau dari jet itu tidak setuju saya tuh. Tidak setuju saya. Ya.
Apa salahnya naik pesawat? Walaupun dia sedang memantau di Saudi kan tentang haji macam-macam. Itu kan ibati orang sedang payah-payah makan kan begitu, bawa jet-jet itu. Walaupun dia tidak kena, karena itu orang yang kaya itu menyuruh dia, tak ada uang negara dipakai. Tapi saya tidak setuju dalam bidang itu. Karena dia pemimpin, kalau pribadi silakan. Oke Pak Haji, itu aja ya. Kita objektif aja, berusaha objektif, walaupun tidak objektif ya sudah Allah lah, kita berusaha. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, jadi 3 ayat ini itu saling mendukung. Jadi Ramadan ini datang untuk memantapkan takwa kita, dan takwa itulah yang kita jadikan sebagai dasar untuk melihat masa depan kita. Orang yang memandang masa depannya, mempersiapkan masa depannya landasan takwa, pasti sukses. Tidak ada. Pasti sukses. Tidak ada. Saya jamin. Kenapa? Karena orang itu cerdas. Tadi saya katakan bertakwalah, takwa itu syukuri, kemudian pasti cerdas. Cuma masalah syukurnya apa? Itu masalahnya. Syukur ini selalu kita terjemahkan terima kasih. Boleh, tidak apa-apa. Tapi ada yang menarik. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku tambah kata Allah. Tapi kalau kalian kufur dahsyat, azabku dahsyat. Nah, kalau hanya terima kasih apakah bertambah rahmat Allah? Nah, maka makna lain dari syukur itu adalah terbuka membuka. Lawannya kufur. Apa arti kufur? Tertutup, menutup, menimbun. Contoh, apa tanda orang bertakwa? Orang bertakwa tandanya adalah beriman kepada yang gaib. Nah, ini disyukuri. Maksudnya apa? Dibuka, dikaji, dibedah. Apa saja iman ini? Ada tidak hubungan iman kepada pertanian? Ada tidak hubungan iman kepada peternakan? Ada tidak hubungan iman kepada ekonomi, politik, pendidikan, sosial, budaya? Buka. Maka kalau kalian begitu, maka datanglah nanti ayat Allah. Kalau kalian bertakwa, pasti kalian akan diberi rezeki yang tidak terduga. Masalah kalian diselesaikan. Saya ambil contoh. Orang yang beriman, kata Nabi ini, afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Orang mukmin yang paling top imannya, yang paling baik akhlaknya. Buka. Akhlak kepada hewan, akhlak kepada air, akhlak kepada tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan sekian jenisnya. Kalau jenis ini begini akhlaknya. Akhlak itu harus pakai ilmu. Makanya ayat pertama itu sudah akhlak tuh. Kholako itu seakan dengan kata akhlak tuh. Khalik. Maka berilmu. Jadi supaya kamu bertambah rahmatmu, syukuri. Sekarang saya nanam pisang. Bagaimana mensyukurinya ini? Buka rahasia pisang tuh. Kalau ini jenis pisangnya, begini bibit yang bagus, begini cara memupuknya, begini cara pocok. Banyak hasil itu. Paham nggak maksud saya? Itu sebenarnya. Tapi selama ini syukur tuh, ya ucapan terima kasih aja. Ala suruh alun. Alun lain. Paham nggak? Itu syukur. Ya. Di situ nggak bisa satu disiplin ilmu itu. Banyak. Ya. Beriman. Ya. Bagaimana akhlak kepada manusia, pelajarilah psikologi, antropologi, macam-macam. Sekarang pedagang, syukuri rahmat Allah, kamu bisa berdagang ini. Tapi buka rahasia pembelinya di mana? Kau ketahui psikologi pembeli, antropologinya. Maksudnya apa ini? Saya menjual sekarang ini kain tekstil. Kau pelajarilah kalau di Riau ini bagaimana tipe-tipe orang. Orang Kampar warnanya suka apa? Orang Taluk apa, orang Minang apa, orang Batak apa. Maka setiap masuk dengan ini. Jadi tunjuk orang Kampar tuh biasanya suka merah-merah, tunjuk kuning enggak kan ditengok loh. Itu contoh aja dulu. Itu dulu. Saya orang Kampar, Pak, orang itu di sini. Jadi saya selalu digurau orang. Wah, apa Pak Haji? Karena cuma masih sampai gini. Saya diguraukan orang. Apa wah saya? Baju siau lah siap katanya. Tapi itu sebagai gurau, oke. Itu contoh, oke. Dan ini praktek di lapangan. Ada toko tekstil di Pekanbaru ini, itu termasuk laris dulu tahun 80-an, ya, tahun puluhan. Karena adiknya masih laris juga. Ya. Saya tanya Pak Haji, setelah saya kenalan dengan dia tahun bulan akhir 90 awal, apa rahasia Pak Haji itu? Tak boleh. Iko Pak Haji, tapi dia tidak tahu psikologi apa-apa. Ambo belajar Pak Ustadz. Apa tuh? Kesukaan orang-orang Riau, kesukaan pembeli lah gitu. Jadi apa?
tak masuklah kampung ambo sabu ilahnya. Kalau nya bahasa Ocu masuk Ustaz, nya kami pancing dulu bahasanya. Kalau bahasa Ocu, atau kami tengok nan sia-sia kayaknya dulu ni. Paham dah? Ada serius itu Pak. Oh begitu. Berarti dia kan menguasai antropologi, sosiologi, ya psikolog. Nah, itu makanya jangan satu disiplin ilmu. Itu yang saya sebut integrasi. Oke ya. Ada pertanyaan lain? Silakan Pak Ji. Saya teringat tahun 89 kita kan pesantren kilat di Duri. LADB namanya. Iya. Pak Haji di Caltech dulu. Bukan, saya guru sama dengan Pak Rakib. Jadi? Iya. Sekarang ini kok tak ada program kayak gitu lagi. Ini mau kita hidupkan insyaallah. Tolong doa ya. Sudah doa besok PT kan tuh ya. Nah, soalnya kan waktu libur kan guru-guru kan ada. Betul. Sekarang kita mau hidup lagi. Kemarin sudah ngumpul instruktur, coba ya banyaklah mati. Jadi mau dia pekan lagi, dihidupkan lagi, tolong doa Pak, serius saya. Doa, bantu dan jemaah, itu sangat berkesan. 5 hari 5 malam saja berubah manusia Pak. Berubah Pak. Orang Caltech banyak ikut dulu, maaf, yang agak agak sedikit, dibentuk 5 hari 5 malam langsung berubah. Sombongnya hilang, macam-macam tuh Pak. Ya saya dari terakhir sampai tahan tangisan. Iya. Apa dengan orang tua? Iya, jadi begini. Maaf ya. Karena ini kan orde baru waktu itu. Kaji kita kan ada menyentuh kadang politik macam-macam. Jadi kami waktu itu mengadakan di Khosiin Pasar Kodim. Ingat? Itu kan 3 hari 3 malam, 5 hari 5 malam itu sampai pagi Pak. Malam terakhir itu muhasabah. Dari Isya sampai subuh. Muhasabah. Oke? Nah, rupanya ada intel dari Polda mengaku dia ketika serapan air matanya masih merah, matanya masih merah karena menangis. Apa katanya di salamnya instruktur yang dari Jakarta? Langsung terima kasih katanya. Saya ini intel, maaf. Apa yang mau saya intel nih katanya? Saya ini mau pulang cepat menjumpai orang tua saya karena saya banyak kali dosa sama dia. Nangis langsung. Jadi kita waktu itu bukan materinya mantap, metodologinya Pak. Tolong doakan, insya Allah kita hidupkan lagi. Jadi melihat kenakalan remaja sekarang, kita di Pekanbaru ini krisis remaja masjid musola. Tahun 80 dulu mayoritas masjid dan musola di Pekanbaru ada remaja masjidnya. Sekarang itu yang tidak ada. Tolong kita hidupkan lagi. Sekarang remaja itu banyak ngumpul di KP-KP. Makanya saya anjurkan, saya minta tolong kepada orang kaya-kaya sekarang bikin KP elit. KP elit itu apa? Di situ ada masjid yang mantap, ada tempat mereka belajar macam-macam, makanan yang hebat-hebat. Di situ kita bina mereka. Seharusnya begitu. Karena tidak bisa juga kita lawan arus ini, betul nggak? Insya Allah Pak, insya Allah. Doakan ya. Kita hidupkan lagi. Jadi nanti setiap libur kita adakan itu. Sekaligus sekarang kita bikin sebuah contoh sekolah integrasi. Jadi guru fisika langsung, sebetulnya itu tuh Pak. Guru fisika, kimia, biologi, semua itu langsung memantapkan keimanan. Lewat fisika, lewat kimia. Kalau itu dimantapkan keimanan paling top. Hilang sombong. Ketika diintegrasikan, contoh, dikaji proses kejadian kita. Kita dari tanah berproses dari tumbuh-tumbuhan hewan. Hewan tumbuh-tumbuhan dimakan oleh seorang laki-laki. Diproses di tubuhnya. Maaf, ini kaji. Maka ada yang jadi sperma. Dan sperma dipancarkan ke rahim seorang ibu. Maka diproses di situ. Yang menjadi manusia itu 1 sel cuma. Yang dipancarkan jutaan. Betul kan? Secara biologi. Ya. Maka yang 1 sel ini, kalau kita bawa di depan anak SMA, ya, ketika belajar biologi, ya, kita bawa ke labor. Nah, ini yang menjadi manusia itu mana? Ini Bu, 1 sel. Sekarang Ibu mau tanya, Bapak mau tanya. Di 1 sel ini, di mana telinga? Di mana jantung? Di mana kaki? Di mana kepala? Nggak bisa ditunjuk. Andaikan sel ini tidak dimasukkan ke rahim seibu, masukkan ke pabrik lain, jadi manusia enggak? Enggak Bu. Di mana kau sombong lagi ini? Siapa yang bikin pabrik itu? Rahim itu siapa yang bikin? Allah. Oke? Sekarang kita bandingkan dia, kita sandingkan dia dengan astronomi. Anakku sekalian, berapa besar matahari? Sekian Bu. Bintang berapa banyaknya? Berapa besarnya? Galaksi berapa besarnya? Buka surat itu. Seluruh galaksi, bintang-bintang, matahari, bulan sujud kepada Allah.
Apa yang maksud sujud? Setiap dia diciptakan tidak pernah berubah hukum yang diletakkan Allah padanya. Andaikan matahari itu dekat saja ke bumi ini sekian kilometer, apa yang terjadi? Tapi dia tetap patuh kepada aturan Allah dan dia bertasbih. Nah, sekarang kalian berada di tengah-tengah ini, nak. Kalian duduk di sini, berdiri di sini, dikumpulkan seluruh bintang, matahari, galaksi. Sebesar apa kalian? Sebesar apa kalian, nak? Kecil, Bu. Yang kecil inilah disuruh Allah sholat tidak mau. Yang berasal dari tanah yang kotor ini. Itu baru. Paham tak maksud saya tuh? Ini nanti akan kita hidupkan, insya Allah. Doakan ya. Jadi di sekolah kita bentuk nanti itu. Nah, kita harapkan 20 tahun yang akan datang, lahirlah di Pekanbaru ini profesor doktor, ya, hafal Quran 30 juz, tapi ahli nuklir, ahli pertanian, ahli macam-macam. Akhlaknya bagus. Udah? Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enak. Sudah berbagi ilmu kita, kemudian apa yang kita bermanfaat atas kita. Dengan edukasi mereka. Dalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.